Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hai guys, salam sehat, salam semangat. Kembali lagi di podcast Dwi Nofta Official, podcast Education and Inspiration. Podcast kali ini kita bakalan bincang santai bareng muslimah yang Masya Allah tabarakallah banget. Oke, kita perkenalan dulu ya sama narasumber kita kali ini. Siapa nih kira-kira? Yuk langsung kita bacakan aja ya biodatanya. Beliau mempunyai nama Nyayu Sakinatul Mardia, biasa dipanggil Ustazah Kina atau Kak Kina atau Mbak Kina, dan paling akrab itu dipanggil dengan sapaan Sakina Zamzam. Beliau lahir tertanggal 31 Desember 1995. Riwayat pendidikan beliau Madrasah Ibtidaiyah Munawwariyah Palembang, kemudian SMP Negeri 15 Palembang, MA Ariyat PP Az-Zahra Palembang, Sarjana Ekonomi Islam UIN Raden Fatah Palembang, kemudian beliau Master Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Nah, kegiatan Kak Kina, sekarang beliau melanjutkan belajar di Negeri Tarim, Negeri Seribu Wali, Tarim Hadramaut Yaman. Baik, kita langsung aja ya, mulai bincang santai, inspirasi Tarim dari mimpi berujung nyata. Oke, Kak Kina, boleh dong kasih mukadimah dulu tentang Maulid Nabi berhubung bulan Maulid nih. Pesan untuk pemuda-pemudi Indonesia bahwa merayakan Maulid itu teramat penting. Jadi alhamdulillahirabbil bersyukur kita sama Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang udah disampein di bulan Rabiul Awal, udah sampai pada bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua umat Islam itu wajib untuk berbahagia atas hadirnya bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu sudah berjuang mati-matian untuk menegakkan agama Islam, untuk menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang kita tinggal menikmati hasilnya. Ya gimana ceritanya Kak bisa menikmati hasilnya? Ya bisa kita lihat sekarang, kalau kita mau ibadah, kita tinggal buka Al-Quran, tinggal buka hadis, tinggal buka kitab fikih. Ya, jadi mudah gitu, semuanya udah mudah, tinggal kita rajin belajar, rajin membaca, kita udah bakalan tahu tentang agama Islam ini. Kita bakal tahu gimana caranya beribadah kepada Allah, gimana tata cara kita sholat, gimana tata cara kita berwudu dan sebagainya. Itu sebab siapa? Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin. Kalau tanpa baginda Rasulullah, bagaimana kita bisa tahu tentang semua ibadah yang kita lakukan sekarang, tentang amalan-amalan yang mudah, yang setara misalnya dengan menjenguk orang sakit beberapa kali, mengantar mayat, mengantar jenazah sampai ribuan kali, ibadah berapa puluh tahun gitu. Tapi amalannya itu mudah. Itu dari siapa? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib juga kita mencintai baginda Rasulullah, wajib kita berbahagia atas lahirnya, atas datangnya bulan Rabiul Awal. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga begitu mencintai kita, dahulu begitu merindukan kita, begitu ingin bertemu dengan kita. Bahkan nih salah satu ustazah bilang, kalau kita bisa lihat baginda Rasulullah itu yang mengelus kepalamu ketika kamu sedang berada dalam kegelisahan, yang menemanimu ketika kamu sulit untuk tidur.
Sampai sekarang Rasulullah itu sayang kepada kita. Cuman karena dosa kita yang banyak sehingga kita terhijab. Tapi kita bisa lihat beberapa orang yang terpilih, orang-orang yang saleh, orang-orang yang soleh masih bisa bertemu, berjumpa dengan Rasulullah SAW baik dalam keadaan mimpi maupun dalam keadaan nyata. Nggak usah dipikirin gimana caranya. Ya, itu adalah kelebihan yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, dan orang itu adalah orang pilihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semoga berkat kita mengingat Maulid ini, kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut ya guys Q&A-nya. Untuk Q&A yang pertama, Kak, bagaimana Semarak menyambut Maulid di Tarim Hadramaut Yaman nih, Kak? Semarak menyambut Maulid di Tarim Hadramaut Yaman. Masya Allah ya, kalau kita bicara tentang Maulid di Tarim, ya kenapa? Karena bahkan sebelum datang bulan Maulid, di Tarim itu benar-benar udah kayak prepare, udah di-share sama habaib, di-share sama para admin. Ini nanti dibaca ini, nanti selama bulan Maulid baca salawat ini untuk memuliakan Rasulullah, memperbanyak salawat di bulan Maulid segala macam. Jadi euforianya itu dari sebelum Maulid, bukan ketika Maulid. Jadi benar-benar Masya Allah. Dan kemudian kalau di Tarim sama kayak waktu kita di Palembang. Di Palembang kan ngadain arba'in kan selama 40 hari, selama bulan Rabiul Awal itu ada Maulid. Nah di sini juga sama. Bahkan kadang kan di luar Rabiul Awal, udah sampai Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani masih ada perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Nah di sini juga sama. Ya tapi kita per negara nih. Jadi kalau Indonesia itu Habib Umar bikin organisasi per negara, itu namanya Bi'ah Mustafawiyah. Jadi itu organisasi khusus untuk keluarga. Keluarga itu maksudnya yang suami istri, yang mutazawij gitu. Nah kalau di negara lain juga sama Bi'ah Mustafawiyah, tapi misal Bi'ah Mustafawiyah Indonesia, Bi'ah Mustafawiyah South Africa, Bi'ah Mustafawiyah Malaysia, Bi'ah Mustafawiyah Australia gitu-gitu. Nah jadi di sini juga ada jadwal-jadwalnya, baik yang bapak-bapak, yang laki-laki, yang rejal maupun yang ibu-ibu. Nanti tuh di list jadwalnya, misalnya tanggal 1 Robi siapa yang ngisi, 2 Robi siapa. Nah nanti kalau seandainya misalnya bilat kita nih kosong, bisa di list dari bilat yang lain. Jadi kita juga bisa pergi ke saudara kita yang dari negara lain. Jadi bukan khusus Indo aja nih. Terus juga nanti kalau misalnya jadwalnya Darul Zahra atau jadwal-jadwalnya punya Hubabah, itu biasanya dari negara kita Maulidnya dikosongin. Jadi semuanya pergi tuh ke acaranya, misalnya Darul Zahra. Semua negara biasanya pergi ke sana gitu. Jadi kita nggak ngadain acara kalau acaranya itu udah dari Hubabah gitu ya. Dan bener-bener semarak banget gitu, semangat. Walaupun misalnya makanannya seadanya, cuman disajiin biskuit, nggak yang sampai kalau kayak di kita kan ada tekwan, ada nasi gitu ya, ada apa lagi, martabak yang gitu-gitu, terus ada kue-kuenya. Di sini walaupun biasa aja, nggak menyurutkan semangat teman-teman, semangat para akhwat, para bapak-bapak, pokoknya semuanya dari segala kalangan untuk datang atau hadir ke Maulid. Jadi di sini nggak gengsi-gengsi nih, maksudnya nggak malu kalau seandainya mau ngadain Maulid, karena bahkan air putih pun nggak apa-apa gitu. Yang penting kita ada niat untuk menyemarakkan hari kelahirannya Rasulullah SAW. Jadi benar-benar seseru itu. Next, yang kedua, Kak, motivasi apa yang mendasari Kak Kina untuk menuju ke Tarim? Jadi motivasi yang mendasari untuk ke Tarim itu sebenarnya kalau diceritain panjang. Karena awalnya itu waktu masih kecil pernah ketemu Hubabah di sekitar tahun 2005. Dimana saat itu bahkan orang pakai jilbab pun jarang, apalagi orang yang pakai cadar, masih dianggap tabu. Tapi aku yang waktu itu seumuran mungkin berapa tahun ya? Kira-kira 10 tahun, masih kecil. Mungkin itu kelas 5 atau kelas 4 SD,
udah bener-bener nggak tahu ya, nggak ngerti, padahal cuma kain hitam. Dan kalau anak normal mungkin mikirnya takut atau ih serem gitu, tapi nggak tahu kenapa aku waktu itu bener-bener jatuh cinta, bener-bener sesuka itu sama pakaiannya Hubaba, bener-bener penasaran, bener-bener tertarik sama apa yang dibicarakan Hubaba waktu itu, waktu datang ke Palembang. Meskipun sebenarnya nggak paham karena Hubaba kan ngomong pakai bahasa Arab, dan untuk anak seumur 10 tahun nggak tahu ya kenapa bisa sejatuh cinta itu sama Hubaba. Tapi waktu berlalu udah nggak inget lagi, udah semakin besar segala macem. Nah sampai inget lagi itu ketika masuk di pondok pesantren Az-Zahra Ariyat, yang di pondok itu adalah tempat yang sama waktu aku jumpa sama Hubaba di tahun 2005. Jadi Hubaba datang ke Palembang itu datangnya ke Az-Zahra, ke Ariyat. Jadi dari situ bertemu Hubaba dan diakhiri juga keinginan untuk ke Tarim di tempat yang sama. Cuman waktu itu pengennya ke Tarim itu pengennya ke Al-Ahgaf. Jadi udah di ACC nih sama mudiroh ma'hadnya. Terus disuruh bilang dulu sama orang tua gini, izin segala macem, ini beasiswa segala macem. Ketika izin ternyata karena sesuatu dan lain hal lah, singkatnya orang tua nggak kelepas kalau seandainya anak cewek harim gitu berangkat tanpa mahram ke luar negeri. Memang nanti ada mahramnya, misalnya ketua rombongan segala macam. Tapi buyaku orangnya nggak lega gitu. Pengennya anaknya memang benar-benar ada yang jaga sampai ke Tarim selamat, di Tarim aman gitu. Akhirnya walhasil nggak boleh lah sama Buya. Dan ternyata keinginan itu nggak padam gitu, sampai bahkan udah S1, udah S2 masih selalu terngiang-ngiang sama kota Tarim. Next ya kak, bagaimana cerita tentang perjuangan kakak menuju ke Tarim bersama suami? Kalau ditanya soal perjuangan tentang menuju ke Tarim bersama suami, itu benar-benar luar biasa ya. Karena sebenarnya nggak tujuan utamanya bukan sama suami, tujuan utamanya yang penting ke Tarim. Tapi ternyata Buya merestuinya ke Tarim kalau sama mahram, kalau sama suami, biar ada yang jagain, biar ada yang urusin. Nah kita kan maksudnya kita kan manusia biasa, nggak kepikiran masa sih nanti bakal ada yang mau terus ngajak ke Tarim, emang semudah itu apa cari suami segala macem gitu kan. Kita kan berpikiran logika manusia, sedangkan Buya berpikirannya nggak tahu ya, bisa dibilang husnuzon, bisa dibilang juga mungkin feeling orang tua gitu kan. Jadi Buya tuh sangat yakin kalau nanti bakal diajak nih si Sakinah nih sama suaminya. Cuman kita yang masih ibaratnya keimanannya masih cetek, yang nggak percaya. Dan ternyata tiba-tiba calon suami waktu itu niat datang tanpa basa-basi, tanpa berhubungan dulu sebelumnya, tiba-tiba mau ngelamar. Nah di situ sebenarnya kalau kita lagi normal, maksudnya kalau kita cewek yang lagi dalam keadaan waras nih, nggak mungkin bilang kayak gini. Tapi aku waktu itu entah main-main atau entah di alam bawah sadar, aku bilang sama perantara kami kan ada perantara gitu waktu mau ngobrolin nih mau nerima atau enggak atau segala macem, itu ada perantara. Terus aku bilang gini sama perantaranya, kataku kalau dia mau ajak bawa aku ke Tarim, aku mau jadi istrinya, kalau enggak mau gitu. Bener-bener ngomong segitunya. Dan wallahu alam ya ini disampaikan atau enggak, yang jelas aku bilang kayak gitu. Kemudian ternyata ditindaklanjutin lagi sama Umi, ditelepon sama Umiku nelpon ke ibunya, bilang bahwasanya ini dengar si calon suami itu anaknya mau ke Tarim, kata Umiku. Nah kebenaran Sakinah udah lama, dari dulu, dari taman SMA, dari tahun 2017 pengen banget ke Tarim. Kalau memang bisa, pengennya mereka nih dibarengin aja gitu, karena Buyanya nggak tenang kalau memang Sakinahnya nggak ada mahram selama ini. Nah kalau ada suami kan enak, terus mereka juga bisa sama-sama belajar. Dan masya Allahnya ibunya beliau, mertuaku juga setuju gitu. Udah alhamdulillah, udah selesai nikah. Waktu itu alhamdulillah ke Tarimnya bukan
berkat dari kesabaran ya, kita udah lama berkat sabar, berkat nurut sama orang tua. Yang paling penting itu ikhtiar, sabar, dan nurut sama orang tua. Berbakti sama orang tua itu kunci utama kesuksesan. Jadi ketika udah nikah nih, alhamdulillah ada biaya, ada yang bantu biaya, tapi ya namanya kita ketarim nggak semudah itu. Jadi adalah segala macam rintangannya. Ya dan alhamdulillah akhirnya sampai ke kota Seribu Wali ini, Masya Allah. Wah, Masya Allah banget ya Kak. Emang kalau udah nurutin apa kata orang tua tuh dapat sepaket deh kayak gitu. Kesana yang tadinya mau sendirian plus bonus bersama suami. Masya Allah, tabarakallah banget. Kita lanjut lagi ya Kak ya untuk pertanyaan. Sebagai seorang muslimah yang berpengaruh di Palembang, Sumatera Selatan nih Kak, sepenting apa peran muslimah sebagai peradaban Islam di zaman now Kak? Masya Allah, ini terlalu berlebihan menurutku. Seorang muslimah yang berpengaruh di Palembang, Sumsel. Enggak juga, banyak muslimah yang lain. Dan banyak juga yang belum tahu sama Sakinah. Jadi sepenting apa peran muslimah sebagai peradaban Islam di zaman now? Wah, menurutku nggak harus zaman now ya. Dari zaman dahulu banget, dari zaman dulu, dari zaman azali, wanita itu sangat berperan penting. Sangat berperan penting untuk kemajuan bangsa. Apalagi di zaman yang udah Masya Allah ini, di zaman yang udah serba maju, teknologi serba maju, segala macamnya udah terbuka, nggak ada sekat satu sama lain. Wanita itu menjadi kunci utama. Karena kenapa? Karena An-nisa imadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad, fa idza fasadat fasadul bilad. Ya kalau misalnya baik wanitanya, maka baik pula negaranya. Dan kalau misalnya buruk wanitanya, buruk pula negaranya. Ini nggak main-main kalimat ini. Kenapa bisa muncul kalimat ini? Karena wanita itu adalah induk dari segala umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan madrasatul ula, yang menjadi guru, yang menjadi madrasah pertama itu adalah seorang wanita. Ya jadi bukan dia nggak hanya harus belajar, dia hanya harus memperbaiki dirinya ketika sudah menjadi istri, tapi dia harus belajar dari sejak masa kecilnya. Karena masa kecil itu akan menentukan ketika dewasanya dia bakal gimana. Dari kecil anak wanita harus diajarkan yang baik, diajarkan adab, diajarkan ibadah, diajarkan bagaimana mengelola keuangan, semuanya harus diajarkan sama wanita. Memang laki-laki itu adalah pemimpin, tapi wanita adalah penggerak di dalam rumah tangga yang menciptakan anak-anak yang soleh, menciptakan anak-anak yang bertanggung jawab. Lah apa bapak nggak termasuk di bagian ini? Bapak perannya berbeda, tapi kalau kita perempuan itu yang paling dekat dengan anak. Seluas apapun pembicaraan tentang wanita itu bermula dari rumah tangga. Jadi sangat penting wanita yang baik di zaman ini. Bahkan ya lelaki itu berani mengganggu atau berani segala macam itu karena wanita. Yang kalau wanitanya menye-menye, wanitanya suka ngerayu, ya laki-laki akan berani. Tapi kalau wanitanya tegas, wanitanya berani, wanitanya punya prinsip, maka laki-laki akan takut gitu. Jadi segala sesuatunya di dunia ini tergantung pada wanita. Apalagi misalnya kalau misalnya negara rusak, wanitanya rusak, negaranya rusak. Misal banyak wanita yang menjadi wanita yang tidak baik, kemudian para laki akan mendatanginya, para pejabat misalnya, maka akan rusak kan tatanan pemerintahan. Jadi wanita benar-benar tonggak, benar-benar tiang daripada negara. Apalagi untuk agama, wanita yang mendidik keluarga, yang mendidik anaknya, yang nanti besarnya mungkin jadi presiden, nanti mungkin jadi gubernur, nanti mungkin jadi manajer. Itu semuanya yang mendidik adalah wanita. Jadi berbenah dirilah wahai wanita, apalagi untuk di zaman sekarang ini, zaman yang semakin gila, di mana tidak ada batasan antara satu dengan yang lainnya.
Ya, sepakat Kak. Ya, peradaban Islam itu memang dari zaman dahulu sudah Masya Allah kan perkembangannya. Terlebih lagi kita harus menguatkannya di zaman sekarang ini, yang notabene-nya ya peran muslimah itu sangat begitu berpengaruh di dalam kehidupan. Next Kak ya, untuk pertanyaan, prinsip hidup apa yang kakak pegang nih Kak selama ini hingga kakak bisa mewujudkan mimpi kakak satu persatu? Prinsip yang dipegang selama ini itu simple ya. Mungkin orang bakal bilang continue, istiqomah itu udah hal yang biasa, konsisten, atau misalnya belajar, atau misalnya usaha. Tapi prinsip hidup yang gak pernah aku tinggalin dari dulu sampai sekarang, itu yang selalu aku pegang, ridho orang tua adalah kunci kesuksesan dunia akhirat. Itu yang paling penting, ridho orang tua. Kalau orang tua udah ridho sama kita, insya Allah semua akan mulus. Apa yang kita pengenin akan tercapai, itu yang paling penting. Walaupun terkadang nih kepengenan orang tua berbanding terbalik sama kepengenan kita, pokoknya kita turutin dulu. Insya Allah Allah akan membuka jalan kalau memang itu adalah rezekinya kita. The last question Kak, pesan untuk muslimah zaman now, walaupun berkarya tetapi tidak meninggalkan pendidikan. Ya, jadi pendidikan itu sangat penting ya, apalagi untuk muslimah. Banyak orang yang bukan muslim tapi mereka aware, mereka sadar akan pendidikan, sehingga mereka yang memegang tatanan pemerintah, mereka yang memegang kendali ekonomi, mereka yang memegang kendali kesehatan, sehingga sekarang pasokan obat-obatan kita mungkin banyak dari bukan Islam, yang wallahu alam itu apakah halal ataukah enggak. Walaupun di dalam Islam dikatakan bahwasanya kalau darurat, innad darurat tuzilul ma'zurah, ketika darurat itu membatalkan keharaman, sehingga diperbolehkan, sehingga misalnya barang yang haram masuk ke dalam tubuh kita, kalau itu obat dimaafu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kita bayangkan kalau para muslimah, atau kita ambil sebagian besar muslim yang berpendidikan, yang memegang tonggak-tonggak itu semua, muslim yang benar-benar idealis, muslim yang benar-benar takut akan Tuhan ya, yang selalu connecting to God. Misalnya mereka yang memegang tatanan pemerintah, mungkin akan ada undang-undang yang pro pada umat Islam, undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, yang juga tidak merugikan yang non-muslim gitu. Atau yang kedua, misalnya di dalam kedokteran kita bisa mengikuti sehat cara Rasulullah SAW. Terus dalam bidang ekonomi, ya Rasulullah udah mencontohkan semuanya. Rasulullah adalah salah satu-satunya manusia yang pinter dalam segala hal. Artinya apa? Rasulullah aja udah mencontohkan loh, bahwasanya kita sebagai umat muslim, kita harus cerdas, kita harus memegang kendali, kita harus menjadi pemimpin. Bukan hanya untuk ahli ibadah. Udah deh biarin yang lain aja, kalau yang kedokteran yang lain aja, kalau yang tentang dunia-dunia nggak takut deh syubhat segala macem. Kalau semua orang berpikir demikian, gimana Islam mau maju? Apalagi nih khususnya buat muslimah, sangat penting muslimah itu berpendidikan, karena sekecil-kecilnya skala kekuasaan muslimah itu adalah di rumah. Di rumah mereka mendidik anak. Beda loh cara orang yang terdidik dengan cara orang yang tidak terdidik dalam mendidik anak. Jika kita banyak pengetahuan, jika kita banyak membaca, insya Allah cara kita mendidik anak akan teratur, akan bagus, akan menghasilkan kualitas yang baik. Bahkan ketika kita mendidik anak sejak kecil dengan cara baik, dia akan baik sampai besarnya. Insya Allah dia punya dia punya dasar. Ibaratnya masyisyar, dia tersesat, dia punya dasar, dia bisa kembali, dia punya ilmu yang sudah diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil. Dan ketika muslimah itu cerdas, dia akan menghasilkan keturunan yang cerdas juga. Ya, tapi jangan berpikiran bahwasanya misalnya nih, Kak gimana aku nggak punya uang, aku nggak bisa kuliah, nggak bisa nih. Jangan berpikir sempit. Di sini kalau aku orangnya,
memfokuskan pendidikan itu secara universal. Misal nih, kamu punya keahlian apa? Kamu punya keahlian masak. Ya kalau memang nggak bisa sekolah, lihat di YouTube, baca di internet, semua ada sekarang. Ya kecuali ilmu-ilmu agama mungkin harus belajar face to face. Tapi kalau misalnya kayak masak, itu kan bisa kita kembangin sendiri. Apapun value dalam diri kamu, kembangkan. Apakah masak nggak bisa diturunin ke anak? Apakah masak itu nggak penting? Penting. Kalau misalnya anaknya perempuan, kita ajarin masak. Mungkin dia nanti di rumah tangga disayang sama mertua karena pinter masak segala macam. Jadi muslimah itu wajib berpendidikan, nggak hanya pendidikan agama, tapi juga pendidikan dunia agar semuanya balance. Karena kita masih hidup di dunia. Kalau kita hidup memang udah setingkat wali yang memang benar-benar ibaratnya semuanya ibadah, makanan tinggal ada di depan mata, ya boleh, nggak mau. Tapi kita kan masih tinggal di dunia, kita masih butuh dunia, dan Allah juga menganjurkan untuk bekerja. Ada hadisnya, ada dalilnya di dalam Al-Quran. Jadi semoga sedikit penyampaianku ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Doain juga semoga keberkahan menghampiri aku dan kalian semua. Syukran. Masya Allah, tabarakallah banget ya bincang-bincang inspirasi kita kali ini, gurih dan berisi banget nih. Mumpung ini bulan Maulid, mari kita perbanyak membaca sholawat Nabi. Itu ya guys, Q&A kita podcast Dwi Nufta Official kali ini. Nantikan podcast-podcast selanjutnya bersama dengan narasumber yang lainnya. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.